21. Don't do this to me. Get out. 19. I've been a law-abiding citizen my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada partner saya Lydia dengan Ratu, ada Farel, ada Michael, ada Friska, Yulia, Fikri, Desiana, Kerin, dan Sarah. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mereview sebuah film yang berjudulkan Enemy of the State. Nah, oke, di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang inti dari film ini. Jadi film ini menceritakan tentang seorang tokoh utama yang bersifat protagonis. Nah, jadi tokoh ini tuh mempunyai video pembunuhan yang ingin disebarluaskan kepada publik, namun terus dihalang oleh pemerintah. Nah, langsung aja kita simak pembahasan lebih lengkapnya dari rekan kami. Robert Dian mendapatkan ancaman selama 1 minggu untuk mengetahui siapa pembuat video keset tersebut yang diberikan oleh Rahel. Nah, karena video tersebut ada di Robert Dian, ia menjadi salah satu tersangka pembunuhan Rahel. Tidak hanya itu nih, ada lagi nih ancaman dari film tersebut yang saya lihat tuh. Dan nih ancaman lainnya ketika seorang jurnalis bernama Zafid, dia dikejar-kejar oleh anggota NSI karena dia memiliki rekaman bukti bahwasannya si Philips ini mati bukan karena sakit, akan tetapi dibunuh oleh bodyguard dari anggota kepala NSI yang bernama Thomas Reynolds. Nah, dengan cara apa? Dengan cara disuntik, dan bodyguard tersebut men-set up mobilnya si Philips ini dan dibawa mobilnya hingga tenggelam ke dalam danau. Kecerobohan yang saya lihat dari film tersebut yaitu Robert Dian tidak mengikuti peraturan Braille untuk tidak memakai telepon umum untuk berkomunikasi, karena dengan berkomunikasi dengan telepon umum dapat melacak keberadaan mereka, sehingga Robert Dian dan Braille itu menjadi buronan dan dikejar ke tempat pekerjaannya. Tidak sampai itu aja, sampai mereka ke tempat kerjanya Bril. Tidak sampai itu aja, ketika mereka sampai tempat kerjanya Bril, nah mereka ini kabur lagi nih, dan terjadi pengejaran kembali, dan sehingga mobil yang digunakan si Bril ini terbakar dan ikut membakar jaket yang digunakan si Robert, yang mana di dalam jaketnya si Robert ini ada disket, yaitu bukti rekaman, dan membuat bukti rekaman tersebut menjadi rusak. Pola ancaman yang pertama yang dilakukan oleh si Thomas adalah ia melakukan ancaman dan juga penyuapan kepada Hammersley. Nah, Hammersley ini adalah seorang anggota Kongres yang tidak menyetujui undang-undang yang dibuat oleh Thomas. Nah, oleh karena itu, pada akhirnya Thomas memutuskan untuk membunuh Hammersley dengan cara menyuntik di bagian belakang telinga Hammersley. Nah, ternyata ada seorang jurnalis yang bernama Zafid. Ia menaruh kamera di seberang TKP atau kejadian perkara dari pembunuhan Hammersley. Nah, dari kejadian itu, pihak NSA akhirnya mengetahui bahwa Zafid memiliki dokumen atau memiliki tape rekaman dari kejadian asli pembunuhan si Hammersley. Nah, semenjak saat itu akhirnya Zafid menjadi buronan NSA. Nah, jadi karena si Japit udah mulai jadi buronan NSA, dia itu dikejar sampai ke toko perbelanjaan pakaian dalam wanita. Di situ si Japit ketemu sama teman satu kuliahnya. Di sini dia bernama Robert. Nah, kebetulan si Robert ini berprofesi sebagai pengacara. Nah, secara sengaja lah bisa kita bilang ya, karena si Japit meletakkan tape rekaman itu di kantong belanjanya si Robert. Nah, jadi si Robert tidak mengetahui nih kalau seandainya si Japit meletakkan tape rekamannya di kantong belanjaan si Robert. Nah, jadi pihak NSI melacak dan mengetahui sekarang tape rekamannya itu ada di tangan si Robert, tanpa si Robert mengetahui kalau seandainya tape rekaman itu ada di dia. Sejak saat itu Robert juga jadi
incaran ya oleh pihak NSA dan Thomas dan timnya. Nah, jadi tips dan trik untuk menghindari ancaman dari kasus tersebut, kita itu harus menjaga data pribadi, juga memakai teknologi atau internet yang sudah terenskripsi. Nah, terus juga menghindari tempat-tempat yang mudah dipantau ya, kayak dari kasus tadi itu bandara, hotel, dan juga pusat perbelanjaan. Terus mengumpulkan bukti dan menyebarkan kejahatan si Thomas dan timnya. Nah, dan juga nih trik untuk menghindari ancaman dokumen vital. Yang pertama itu ada membuat salinan cadangan dari dokumen vital atau dokumen penting. Nah, tujuannya tuh apa? Jadi tujuannya itu untuk mengantisipasi bila dokumen yang asli itu terbakar atau hilang. Nah, yang kedua itu dokumen vital harus disimpan dengan baik. Jadi jangan sampai dokumen asli ini dicuri sama seseorang gitu. Jadi kita harus simpannya tuh benar-benar seaman mungkin. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu kita membagikan bukti dokumen asli kita ke rekan kerja kita yang benar-benar terpercaya. Jadi tujuannya itu adalah supaya kalau kita nanti suatu waktu amit-amit mungkin kita yang terancam gitu ya, akhirnya kita yang terbunuh ya kan, dan dokumennya itu udah ada yang megang gitu, teman kita udah ada yang megang gitu teman-teman. Nah, jadi karena si Japit udah menjadi buronan, dia dikejar sampai ke toko pakaian dalam wanita. Nah, di dalam toko pakaian dalam wanita ini, si Japit bertemu sama si Robert, teman satu kuliah dia. Nah, di sini si Robert udah berprofesi sebagai pengacara ya. Nah, secara sengaja si Japit meletakkan tape rekaman tersebut ke kantong belanjaannya si Robert tanpa si Robert mengetahui hal tersebut. Nah, di sini pihak NSI sudah mengetahui kalau seandainya Robert memiliki tape rekaman tersebut. Alhasil si Robert juga menjadi incaran pihak NSI dan juga Thomas dan timnya. Nah, di sini intinya Thomas dan timnya menyadap mereka lewat satelit, juga mengancam dan menyerang orang-orang yang berpotensi untuk mengungkapkan kebenaran dari kasus tersebut. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.